Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pinky Selviana, Putri Indiana, Zulan Ilmada, Anggriani Galuh, Kintan Hayu Gumala, dan Dian Milenewati. Di sini kami akan menjelaskan tentang regulasi dan standar di sektor publik. Definisi regulasi sektor publik. Regulasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu regulation, yang berarti peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peraturan memiliki arti yaitu kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Regulasi publik merupakan sesuatu ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam menjalankan organisasi publik. Entah itu organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, yayasan, LSM, partai politik, ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Organisasi sektor publik mempunyai tanggung jawab kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Seorang akuntan harus memerlukan standar dan pedoman dalam lingkup sektor publik. Standar akuntansi yang dimaksud ialah prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU, yang berarti laporan keuangan tersebut harus dapat dimengerti oleh siapapun dan dengan latar belakang apapun. Perkembangan regulasi di sektor publik. Perkembangan regulasi di sektor publik terdapat 3 keterkaitan. Yang pertama, regulasi terkait dengan organisasi nirlaba, regulasi terkait keuangan negara, dan regulasi terkait otonomi daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi di sektor publik. Perkembangan regulasi di sektor publik. Regulasi di sektor publik dapat dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu yang pertama, perkembangan regulasi terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Ada 3 perkembangan regulasi di sektor publik, yaitu yang pertama, regulasi terkait organisasi nirlaba, yang kedua, regulasi terkait keuangan negara, yang ketiga, regulasi terkait otonomi daerah. Perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, yayasan. Ada 2 regulasi tentang yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berisi tentang ketentuan umum, tata cara pendirian yayasan, tata cara perubahan anggaran dasar, kewajiban pengumuman akta pendirian yayasan, kekayaan yayasan, organ yayasan, laporan tahunan, dan tata cara pemeriksaan dan pembubaran. Kemudian, undang-undang ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, di mana perubahan tersebut meliputi penjelas larangan pengalihan atau pembagian kekayaan, perubahan proses perolehan status badan hukum, ketentuan baru mengenai tanggung jawab, jangka waktu pengumuman pendirian yayasan, dan pembagian kekayaan bank sisa hasil likuidasi yayasan. Yang kedua, partai politik. Regulasi tentang partai politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 yang mengatur berbagai hal pokok mengenai partai politik, seperti pembentukan partai politik, asas, ciri, tujuan, fungsi, hak, larangan-larangan, dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota, peradilan perkara jika terjadi masalah, penggabungan partai politik, dan pengawasan partai politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 kembali diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang mana undang-undang ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan undang-undang sebelumnya.
Yang ketiga, badan hukum milik negara dan badan hukum pendidikan. Regulasi tentang badan hukum milik negara yaitu 1. UI dengan peraturan pemerintah nomor 152 tahun 2000. Yang kedua, UGM dengan peraturan pemerintah nomor 153 tahun 2000. Yang ketiga, IPB dengan peraturan pemerintah nomor 154 tahun 2000. Yang keempat, ITB dengan peraturan pemerintah nomor 155 tahun 2000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan regulasi terkait dengan keuangan negara. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara singkatnya, undang-undang ini merupakan tonggak sejarah awal tentang pergerakan keuangan negara dan menjadikan keuangan negara menjadi lebih efisien dan modern. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini, yang pertama yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara oleh presiden atau kepala pemerintahan. Dan yang kedua, undang-undang ini mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta APBD. Yang ketiga, mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan bank sentral, perusahaan pemerintah daerah maupun pemerintah atau lembaga asing. Dan yang keempat, mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan swasta, maupun badan pengelolaan dana masyarakat. Dan yang terakhir, undang-undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Secara singkatnya, undang-undang ini menyatakan bahwa perbendaharaan negara merupakan bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban atas keuangan negara, termasuk investasi kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau disingkat BLU adalah badan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang maupun jasa dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Nah, rencana anggaran kerja maupun laporan keuangan dari BLU ini pengelolaannya tidak terpisahkan dari pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan ini meliputi pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hal ini yang melakukan yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pemeriksaan negara ini meliputi pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan. Objek pemeriksaan, metode, maupun waktu dan penyusunan dan penyajian laporan hasil pemeriksaan ini secara mandiri itu dilakukan atau ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu sendiri. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Setelah pemeriksaan keuangan selesai, maka wajib untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Yang meliputi yang pertama, laporan pemeriksaan atas keuangan negara. Itu memuat opini-opini. Yang kedua, laporan pemeriksaan terkait dengan kinerja, memuat hasil temuan-temuan maupun kesimpulan. Dan yang terakhir, laporan pemeriksaan tentang tujuan tertentu. Itu memuat kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Sejak tahun 2001, namun lebih tepatnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan lingkup pelayanan, pemberdayaan, maupun peran aktif masyarakat itu sendiri. Selain itu, otonomi daerah ini diharapkan mampu menumbuhkan daya saing bagi daerah.
dengan prinsip demokrasi, adil, dan pemerataan. Namun, seiring berjalannya dengan waktu ini, undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan kondisi negara pada saat itu, maka diberlakukannya atau dikeluarkannya undang-undang pengganti, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa otonomi daerah didefinisikan sebagai otonomi yang seluas-luasnya, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan daerahnya masing-masing, selain urusan pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan, Undang-Undang 32 2004 ini seiring berjalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana pengelolaan keuangan negara oleh presiden itu dilimpahkan kepada gubernur atau wali kota atau bupati sebagai perwakilan dari daerahnya untuk mengelola keuangan negara. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip proporsionalitas, adil, dan transparan, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kebutuhan atau potensi dari daerah itu masing-masing. Nah, dana perimbangan itu berasal dari dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus. DBH atau dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dimaksudkan untuk membantu setiap daerah sesuai dengan persentase tertentu. Selanjutnya ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk mencegah ketimpangan perbedaan dari setiap daerah. Yang selanjutnya ada DAK atau dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan-kebutuhan dan prasarana pelayanan dasar dan mendorong untuk percepatan pembangunan daerah. Kita menjelaskan perkembangan regulasi di sektor publik, maka sekarang kita akan membahas tentang perkembangan standar di sektor publik. Perkembangan standar di sektor publik ada 3. Yang pertama ada Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik, atau yang disingkat dengan IPSAS, yaitu International Public Sector Accounting Standard. Yang kedua ada PSAK 45, dan yang ketiga ada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Perkembangan standar di sektor publik. Yang pertama, Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. IPSAS adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi khusus sektor publik di negaranya. IPSAS bertujuan yang pertama, meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. Yang kedua, menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Yang kedua, ada PSAK 45. Saat ini, PSAK 45 merupakan satu-satunya pernyataan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Standar ini diadopsi oleh Statement of Financial Accounting Standard nomor 117 tentang Financial Statement of Not for Profit Organization
Dalam PSAK 45 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Beberapa hal yang diatur dalam PSAK 45 akuntansi sektor publik. Yang pertama, tujuan utama laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan yang memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode tahunan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi pemerintah atau SAP itu pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP, ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. SAP diterapkan di pemerintah pusat dan di pemerintahan daerah. SAP ini terdiri dari sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan. Yang pertama, PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realistis anggaran, PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi, PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 akuntansi kewajiban, PSAP 10 itu koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. PSAP 11 itu tentang laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai pemeriksa. SPKN ini hanya mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang merupakan standar audit bagi perusahaan. SPKN ini berlaku untuk yang pertama, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Yang ketiga, aparat pengawas internal pemerintah termasuk Satuan Pengawasan Intern atau SPI, BUMN atau BUMD. Yang keempat, pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Standar umum SPKN ada 4. Yang pertama, persyaratan kemampuan atau keahlian. Yang kedua, persyaratan independensi. Yang ketiga, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan sesama. Yang keempat, pengenalan mutu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Seperti yang telah diungkap di awal, di Indonesia jenis organisasi sektor publik
yang dikenal antara lain adalah 1. Pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu, yang disebut pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua adalah universitas. Universitas merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, politeknik, dan institut. Yang ketiga ada rumah sakit. Rumah sakit berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sebagian besar dikelompokkan dalam organisasi sektor publik yang tidak berorientasi kepada mencari keuntungan, kecuali beberapa rumah sakit yang didirikan oleh perseroan terbatas yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. 5. Partai politik. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah studi kasus. Dari PowerPoint di atas, ada sebuah tabel opini BPKRI atas LKPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa data mengenai opini yang diberikan auditor BPK terhadap LKPD Kabupaten Biak Numfor menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut memiliki opini WDP sejak tahun 2012 sampai dengan 2013. Tetapi pada tahun 2014 mendapatkan opini TW. Dan selanjutnya pada tahun 2015 sampai 2016 Kabupaten Biak Numfor mendapat opini TMP yang menandakan bahwa dalam hal ini pemerintah makin menurun dalam hal pengelolaan laporan keuangan, tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya adalah penyelesaian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Yakin dan Jatmiko pada jurnal yang berjudul Akuntansi dan Bisnis Indonesia volume 2 nomor 1 halaman 1 sampai dengan 10 Juli 2018, maka dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh. Standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Saran bagi pemerintah di Kabupaten Biak Numfor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sekian, terima kasih.